Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Dadiono, SPIMT. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan salah satu kegiatan Tridharma yang saya lakukan pada bidang pengajaran, yaitu pada mata kuliah Manajemen Kesehatan Ikan. Mata kuliah Manajemen Kesehatan Ikan merupakan mata kuliah wajib semester genap, yaitu pada semester 6 dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran umum, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan strategi untuk membuat ikan budidaya tetap sehat, terhindar dari dampak infeksi patogen. Mata kuliah Manajemen Kesehatan Ikan mempelajari berbagai strategi dalam upaya menjaga agar suatu sistem budidaya ikan terhindar dari wabah penyakit. Konsep biosecurity dan karantina ikan sebagai strategi dalam mencegah penyebaran agensia penyakit lintas lokasi, lintas daerah, lintas negara, dan lintas benua. Sistem monitoring kesehatan ikan dan tahapan penting dalam mekanisme tanggap darurat kesehatan ikan, stimulasi dan modulasi sistem kekebalan spesifik dan non-spesifik, beberapa upaya pengobatan dengan menggunakan antibiotik, antimikrobial alami, dan bahan kimia lainnya akan dibahas beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut ini merupakan capaian pembelajaran khusus yang nantinya akan menjadi materi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Kesehatan Ikan. Yang pertama adalah ruang lingkup manajemen kesehatan ikan dan faktor penyebab penyakit. Yang kedua adalah sistem daya tahan tubuh ikan, daya tahan tubuh inet. Yang ketiga adalah sistem daya tahan tubuh ikan, daya tahan tubuh adaptif. Keempat dan kelima adalah cara kerja vaksin dan penggunaannya dalam pengendalian penyakit. Di sini ada jenis vaksin dan metode vaksinasi. Kemudian yang keenam adalah jenis dan fungsi imunostimulan. Yang ketujuh adalah penggunaan probiotik dalam pengendalian penyakit. Yang kedelapan dan kesembilan adalah ketentuan pemberian antibiotik dan antimikroba. Kemudian yang ke-10 adalah potensi obat alami, obat herbal alami untuk pengobatan penyakit ikan. Yang ke-11 dan 12 adalah konsep penerapan biosecurity dan karantina ikan. Yang ke-13 adalah konsep dan teknik pengembangan benih ikan SPF dan SPR. Dan ke-14 adalah teknik pengendalian ikan di masa depan. Sistem pembelajaran yang dilakukan pada perkuliahan ini dilakukan melalui sistem luring. Meskipun demikian, sistem pembelajaran di Universitas Jenderal Sudirman saat ini masih mengkombinasikan antara sistem luring dan sistem e-learning melalui sistem LDIRU. Sistem pembelajaran luring dilakukan dalam bentuk interaksi di kelas, sedangkan sistem LDIRU digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan pembelajaran seperti ketersediaan mata kuliah, penugasan, hingga presensi. Sistem LDIRU ini mendukung program kami dalam pembelajaran secara paperless, di mana setiap penugasan yang diberikan oleh dosen dapat dikumpulkan melalui LDIRU ini. Dalam kegiatan perkuliahan, saya dapat menyiapkan dan menyampaikan materi perkuliahan, forum diskusi, dan memantau keaktifan mahasiswa dari aplikasi LDIRU ini. Strategi dan inovasi pembelajaran yang diterapkan pada perkuliahan manajemen kesehatan ini bertumpu pada strategi SCL atau Student Centered Learning, yaitu strategi pembelajaran yang bertumpu pada mahasiswa, di mana kegiatan pembelajaran ini dirasa efektif karena mahasiswa dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga mahasiswa akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Metode pembelajaran di kelas dilakukan dengan menggunakan 3 metode, yaitu ceramah, demonstrasi, dan diskusi. Metode ceramah dilakukan untuk menyampaikan materi secara langsung sehingga diharapkan mahasiswa mampu memahami materi secara mendalam. Metode demonstrasi menggunakan media pembelajaran audio visual seperti menggunakan
gambar ataupun video, seperti video tentang penggunaan biosecurity ditambah ikan modern. Metode ini digunakan agar mahasiswa lebih tertarik kepada topik pembelajaran serta menikmati sesi perkuliahan. Metode ketiga adalah diskusi. Pada metode ini dilakukan sesi diskusi secara langsung saat sesi tanya jawab di dalam kelas. Selain itu, sesi diskusi ini juga dilaksanakan melalui sistem LDRU untuk menyelesaikan sebuah contoh kasus. Metode diskusi ini bertujuan untuk menumbuhkan keberanian mahasiswa dalam menyampaikan pendapatnya, saling menghargai pendapat teman, dan mampu mengembangkan ide mahasiswa sehingga materi yang disampaikan dapat dikembangkan secara mandiri oleh mahasiswa tersebut. Saat ini, saya mengembangkan sistem pembelajaran CBL atau Case Based Learning, yaitu sistem pembelajaran dengan memberikan sebuah contoh studi kasus lalu diselesaikan secara individu maupun kelompok. Contoh kasus yang bersifat nyata atau konkret sehingga mahasiswa dapat mencari informasi kasus tersebut dari media belajar seperti buku ataupun jurnal ilmiah terbaru. Sistem pembelajaran ini menurut saya sangat efektif karena saat ini mahasiswa lebih tertarik pada bentuk pembelajaran nyata sehingga mahasiswa akan merasa lebih dekat dengan materi. Sistem pembelajaran case-based learning ini juga diharapkan dapat menumbuhkan ide mahasiswa dalam menyusun tugas akhir nanti. Dalam proses pembelajaran mata kuliah manajemen kesehatan ikan ini, saya dan tim ajar mata kuliah ini menyiapkan RPS yang disusun berdasarkan referensi beberapa sumber buku dan jurnal ilmiah. Dalam pelaksanaan kegiatan praktikum, saya dan tim ajar juga menyiapkan materi dan buku panduan praktikum. Sistem penilaian mata kuliah ini menerapkan sistem penilaian teori dan praktek sesuai dengan komponen SKS. Untuk teori sebesar 70% dan praktek sebesar 30%. Penilaian teori dibagi menjadi tugas terstruktur 20%, aktivitas diskusi studi kasus 20%, UTS 15%, dan UAS 15% dengan total pembobotan 100%. Untuk bentuk tugas terstruktur mahasiswa akan diberikan proyek kelompok pembuatan proposal kegiatan PKM dengan topik sesuai lingkup mata kuliah ini dan proyek kelompok pembuatan artikel naratif review. Sedangkan nilai keaktifan diperoleh dari keaktifan diskusi dengan dosen, keaktifan diskusi kelompok, dan diskusi pada saat penugasan via LDRU. Berikut ini adalah contoh pembelajaran mata kuliah manajemen kesehatan ikan yang saya laksanakan secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan mempelajari materi spesifik patogen free atau SPF dan spesifik patogen resisten atau SPR. Nah, belum kita mulai masuk ke materi ini, saya ingin bertanya. Tadi sudah mengisi presensi di LDRU? Sudah? Alhamdulillah. Ingat, presensi di LDRU itu 15 menit setelah kita mulai. Jadi 15 menit kemudian jika kalian telat mengisi presensi, maka presensi kalian tidak dianggap. Jadi segera ngisi presensi LDRU ya. Oke. Yang kedua, sudah di-download materi tentang ini, SPF dan SPR ini? Sudah, alhamdulillah. Sudah dibaca? Sudah. Oke, sebelum saya mulai masuk ke sini, saya ingin merefresh dulu ya, merefresh tentang pertemuan kemarin. Ada yang tahu kemarin itu kita membahas apa sih? Biosecurity dan? Oke, karantina ikan. Sekarang saya mau bertanya, biosecurity itu apa sih? Ya, oke Mas, sebutkan nama dan NIM. Kenalkan saya Ria Abdul Ghani dengan NIM R1B021035. Untuk biosecurity itu sendiri adalah semua tindakan untuk pengendalian wabah penyakit yang kemungkinan penularan atau kontak dengan hewan tertular sehingga rantai penyebaran penyakit itu sendiri dapat diminimalisir. Oke.
Bagus, pendapatnya bagus. Ada yang mungkin berpendapat lain? Yang berbeda pendapat dengan masnya? Ada? Oh iya, ya Mbak. Ya, nama NIM. Iya, bagus sekali, betul. Kemudian kita kan sudah tahu kan biosecurity itu apa, dari beberapa pendapat dari Mas dan Mbaknya tadi kan sudah jelas, insya Allah sudah jelas, itu sebagai gambaran untuk yang lainnya. Kemudian kalau karantina ikan itu apa sih? Ya, silakan Mas. Ya. Ya. Oh, bagus. Ada pendapat lain? Oh iya Mas, silakan. Oke. Saya rasa untuk pengertian biosecurity dan karantina ikan kalian sudah paham ya, saya rasa, karena sudah bisa menjelaskan dengan berbagai pendapat dari masing-masing kalian. Oke, lanjut karena sekalian sudah merefresh tentang materi pertemuan kemarin, kita lanjut ke materi ini. Tapi perlu diingat, nanti di pertengahan materi ini saya ingin mengetahui kemampuan diskusi kalian untuk materi yang minggu kemarin, materi tentang biosecurity dan karantina ikan. Nanti di pertengahan materi ini saya akan stop materi ini. Nanti saya akan suruh per kelompok untuk maju. Yang seperti yang saya bagi kemarin, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti masing-masing perwakilan saya suruh maju ke depan untuk presentasikan tugas yang minggu kemarin. Tugas untuk mereview jurnal. Silahkan nanti kalian di pertengahan materi ini silahkan berdiskusi tentang materi minggu kemarin. Ya, oke. Sekarang kita mulai. Spesifik patogen free, SPF, dan spesifik patogen resisten. Apa itu SPF dan SPR? Ada yang tahu? Oke, ini Mbak, karena kalian belum mempelajari mungkin. Ini, SPF adalah hewan yang berasal dari populasi yang dites negatif terhadap patogen tertentu, ataupun spesifik patogen jenis tertentu. Untuk setidaknya selama 2 tahun secara berturut-turut. Kemudian secara 2 tahun berturut-turut ini tentu dengan pengawasan yang ketat ya. Jika tidak dengan pengawasan yang ketat pasti tidak akan masuk ke sini, tidak akan masuk ke jenis SPF atau spesifik patogen free. Kemudian hewan ini dibesarkan dalam fasilitas biosecurity yang ketat. Ketat di sini dengan pengawasan yang ketat, water treatment dan enclosed environment, di mana mereka itu dibesarkan di kondisi lab tutup. Jadi tidak ada aktivitas keluar masuk yang tidak diizinkan gitu. Diikuti dengan manajemen biosecurity serta pemberian pakan dengan biosecurity pakan. Begitu juga dengan pakannya. Pakannya itu juga diperlakukan sistem biosecurity. Pakannya harus steril, harus kualitas bagus, harus berkadar nutrisi yang sudah ditentukan. Nah ini spesifik patogen resisten, SPR. SPR atau spesifik patogen resisten ini adalah kondisi karakter genetik dari organisme hidup, dalam hal ini adalah udang yang saya akan ceritakan, yang memiliki resistensi atau ketahanan terhadap serangan patogen spesifik. Contohnya adalah serangan dari TSV, IHNV, ataupun WSSV. Kemudian SPF dan SPR merupakan karakter yang independen,
atau tidak dapat dalam satu individu yang sama. Pertanyaan sampai sini? Ya, ya Mas, silakan. Ya. Ya, bagus Mas. SPF dan SPR itu bisa digunakan ke ikan ataupun udang. Ikannya macam-macam. Ada yang ikan, biasanya ikan konsumsi ya Mas. Ada ikan salmon, ikan trout, ikan nila pun ada, tilapia. Kemudian ikan patin, ikan kerapu. Banyak sekali. Tapi kenapa di Indonesia itu bibit SPF kebanyakan digunakan pada udang? Karena sistem imun pada udang itu tidak sesempurna pada sistem imun ikan. Ya, jadi udang itu lebih rentan terserang penyakit, terutama jenis spesies tertentu. Seperti tadi, BSSV, IHNV, dan yang lainnya. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Oh iya Mbak, silakan. Oke, pada dasarnya apa ya? Tidak semua udang yang mengantongi sertifikat SPF itu terbebas dari apa ya? Terbebas dari kategori SPR. Tetapi udang yang mengantongi sertifikat SPR itu pasti dia memiliki kemampuan benih yang SPF. Ya. Jadi yang benih udang yang mengantongi sertifikat SPF belum tentu SPR, tetapi benih udang yang mengantongi sertifikat SPR pasti SPF. Ya, sampai ini paham kan? Siap. Kita lanjutkan, next. Ini beberapa contoh kasus. Contoh kasus yang nanti bisa kalian diskusikan di LDIRU. Di forum LDIRU sudah saya buatkan tentang forum ini, forum diskusi tentang contoh kasus dari SPF dan SPR ini, di mana ini salah satu contohnya, di mana pengembangan SPR sukses dalam manajemen penyakit virus Taura sindrom dan infeksi hipodermal dan hematopoietic necrosis atau IHHN di beberapa lokasi dunia ini. Ini adalah berdasarkan dari Lechner and Redman tahun 1998, Vegan dan Clifford 2001, Moss dan Moss 2009, dan Lechner et al 2009. Kemudian ada lagi, ini contoh kasus kedua, di mana derajat resistensi improve dengan selective breeding dari beberapa jenis individual itu menunjukkan resistensi terhadap IHN dan RDS. Ini berdasarkan Vegan dan Clifford 2001, Lechner et al 2009, dan juga yang terakhir, di mana stok SPR nomor 43P, nomor 43 yaitu Panaceus steliostes ini merupakan stok SPR pertama yang dikembangkan dan menjadi stok permanen ditambak udang di New Caledonia dan French Polynesia. Ini merupakan salah satu contoh pertama kali SPF dan SPR itu ditemukan. Ini adalah contoh kasusnya. Sekarang 3 jurnal, beberapa jurnal ini. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut presensi untuk tugas yang pertemuan kemarin. Ya, kok presensi ya? Presentasi. Kita lanjut presentasi tugas yang kemarin. Masih ingat kan kelompoknya? Kan kita bagi 2, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di sini kalian cukup perwakilan saja, 2 orang untuk maju ke depan, menjelaskan hasil diskusi dari kalian. Nanti dari hasil diskusi kalian ini nanti disimpulkan di akhir kalian presentasi. Silakan. Kelompok 1 dulu. Ya, boleh. Sini.
presentasinya secara singkat saja ya Mbak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari kami untuk prinsip biosecurity dan penerapannya seperti itu. Apabila mungkin dari teman-teman Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman ke kelompok satu. Satu saja pertanyaan, cukup satu. Ya, silakan Mbak. Ya. Oke, bagus. Aplaus untuk kelompok satu. Sebelum berganti ke kelompok dua, kesimpulan singkatnya apa, Mbak? Kesimpulan singkat dari biosecurity ini adalah biosecurity tadi ada beberapa macam ya, ada biosecurity personal, lingkungan, biota, dan infrastruktur. Jadi pada fungsinya adalah dia melakukan pencegahan dan juga pengobatan untuk manajemen dari budaya dan pemulihan udara lindung. Gitu ya, ada tiga. Ya,
Bagus. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Ya, terima kasih Mbak kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan Mbak, Mas kembali ke tempat duduknya. Ya. Demikian tadi gambaran singkat tentang mata kuliah manajemen kesehatan ikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.